Pai yang coba untuk membantu pergerakan dari seorang Vincent. Dia Wah, dapetin yang kecil loh. yang Dia kecil dapetin dapat. yang kecil itu penting banget. Kalau misalnya Vincent gak dapetin yang kecil dan dia juga gak dapetin Little Wonder, levelnya akan berkurang dan kalah dari seorang Sally Boy dan Miracle Boy. Yap. Tidaknya dia bakal mentok di level 3 terlebih dahulu dalam waktu cukup lama sebelum nanti ya monster jungle emang benar-benar dia bisa ambil lagi ataupun dia curi lagi satu dari tempat altar. Itu alasan yang pertama, tidak mendapatkan level yang keempat. Tapi alasan yang kedua adalah karena di sini Sally Boy sudah bisa dipastikan akan kalah timing. Karena dia tidak membawakan Season Hunter. Betul. Dia membawakan Weapon Master. Betul. Artinya buying time-nya berhasil. Berhasil dengan tujuan agar nantinya Vincent tidak fokus ke arah dari Sally Boy-nya. Dan Rek, kayaknya dia udah nggak punya lagi satu buah escape ability kecuali dia memaksakan untuk bertahan dengan shield absorb-nya namun First Blood di arah mid lane. First Blood bersama dengan Decimate yang tidak ada tapi nampaknya Rek harus menjadi korban selanjutnya. Tapi bukan sampai di situ saja Vincent. Benar-benar Vincent setelah ada Rek, ada lagi polisi tidur selanjutnya yaitu Pai. Obstacle yang tak kenal henti. Ini benar-benar udah mulai membayangi pergerakan Vincent. Sekarang yang harus dilakukan adalah gimana caranya mereka bisa makan Pai. Mereka bisa makan Pai terlebih dahulu. Dan seperti ini. Karena udah ada Decimate. Decimate, yes. Dia harus makan Pai. Kalau dia mau coba untuk ke arah Turtle, dia harus makan Pai. Dan ketika itu terjadi, sekarang adalah alter ego. Gimana caranya mereka bisa nge-buying time agar Turtle ini tercancel ataupun Turtle-nya agak cukup lama, Profesor. Ya, tapi kalau menurutku ya balik lagi, tanpa adanya Season Hunter dari Sally Boy, mereka tidak akan mengincar Turtle-nya. Mereka akan mengincar Sally Boy level 15, punya item yang banyak. Karena dengan Weapon Master, setidaknya Hayabusanya akan lebih pedih damage-nya. Oke, berarti kita bisa dibilang dia nunggu sampai peak power-nya. Lihat, orange buff udah dimakan. Langsung menuju ke arah purple buff. Kars mencoba untuk menuju ke arah seorang Pai. Tapi RKT yang mencoba untuk membantu pergerakan dari seorang Vincent. Pai still survive, tapi tidak terlalu lama. Dan kali ini Vincent bakal coba digeprek. Vincent tumbang, ditukar dengan seorang Udil. Tapi Rek masih mau lebih. Kars, where are you going? Mencoba diselamatkan. Dan nampaknya Rek tidak kenal kendor. Oh. Dan di sini adalah satu buah bait yang berhasil dilakukan oleh seorang Kars. Dibalaskan kembali. Terlalu bernafsu tadi seperti untuk mengejar hanya saja sekarang Nino. Nino, High Amor mau pergi ke arah mana satu hit terakhir. Masih bisa tertahan. Kars still survive dan bahkan baitnya berhasil membuat Rek tumbang di depan sana. Udah gak ada lagi geprekan yang bisa dilakukan terhadap seorang Kars. Dan sekarang lihat, buying time yang dilakukan, mereka udah bermain menuju ke arah EXP lane. Dan ini Mereka mungkin- nggak fokus ke arah Hesamon. Dan ini mungkin berbeda sama game yang kedua ya. Game kedua mungkin kita melihat bagaimana kehadiran dari Quantum Charge. Kars, beda sama game ketiga. Dia bakal lebih survive. Karena dia bawa Breathsmith, ditambah buat sekarang. Dia akan menuju ke arah Hunter Strike lagi dan lagi. Udil adalah target utama dari Kars. Bentar, gue mau lihat. Siapa yang dapat? Harusnya si Pai. Harusnya tadi Pai sempatnya yang dapat. Tapi lihat di sisi sebaliknya. Cutting lane jauh kembali lagi terjadi. Tapi Sally Boy dan Miracle Boy Kars. nampaknya ada sedikit kehadiran sosok Kars. Salah satu sosok yang cukup berbahaya tapi Rek is coming. Retribution telah dikeluarkan. Kars where are you going? Geprek! Helang! Benjol Kars di depan sana tidak bisa lagi bertahan. Dan Sally Boy dan Miracle Boy walaupun tidak ada satu bar Retribution tapi nampaknya itu tidak membuat dia harus khawatir ya. Laningnya juga berhasil dipotong Pai. Benar. Mid lane-nya bisa didorong. Dan itu tadi sepertinya juga udah berhasil mereka untuk selalu ya agar Hildanya melindungi ke arah Hayabusa. Tapi untuk dari Leslie-nya bakal mereka gempur habis-habisan. Tapi kali ini 3 berbanding 3. Arashi langsung merubah menuju ke Rebellion Shion. Retribution kembali terjadi, harus menjadi perebutan. Rek terlalu sakit, ada estek telah dikeluarkan. Menuju ke arah seorang Swallow, tapi nampaknya Rek tahu dia bisa dibikin terrify. Dia bisa dibikin pusing 7 keliling. Dan nampaknya Vincent akan menjadi korban selanjutnya. Kars! Zoning out yang terjadi dan bahkan Retribution gagal didapatkan Sally Boy dan Miracle Boy. Zoning out from Kars. Lihat knockout strike yang mahal di situ, dapetin 2. Dan bahkan follow up dari Feather Artstrike yang begitu mahal pun tidak punya impact yang begitu tinggi. Karena balik lagi Udil tidak mendapatkan targeting yang dia butuhkan. Yaitu menuju ke arah Haze atau bahkan setidaknya menuju ke arah Swallow. Untuk sekarang Vincent benar-benar leading dari Season Hunter yang dia pilih. Dan Kars lagi-lagi 1v2 situation sekalipun kayaknya bukan jadi masalah. Dia survive. Kars bertahan ke kanan sedikit lagi yang tersisa tapi Sally Boy. Heavy left punch-nya cooldown. Gue yakin kalau nggak cooldown itu akan bisa dimakan. Tapi para pasukan dari Alter Ego mencoba untuk mempertahankan di arah top lane dengan sangat cepat. Membuat keuntungan di tangan dari Alter Ego. Cuma satu hal yang mungkin harus diperhatikan adalah Nino.
Nino masih punya flicker, jangan sampai Rebellion Zen terlalu termakan dan terlalu terbuai dengan nikmatnya Nino. Ya targetnya kayaknya bukan cuma Nino sih di game kali ini ya. Kalau misalkan kita boleh garis bawahi. Karena apa? Karena target sesungguhnya adalah Udil dan Sally Boy. Itu dia. Kalau misalkan Sally Boy dan Udilnya tumbang, tentu Nino tidak akan punya space yang aman untuk melakukan tembakan secara bebas. Yap, Oke. itu dia tadi. Ya mungkin di awal kita melihat ya, mungkin impact terhadap dari Nopare ini ya udah Leslie bakal bisa ketahan juga. Tapi ternyata Hayabusa pun merasakan akibatnya yang sama dan di atas sepertinya ada Blazing Blade yang udah dikeluarkan oleh Cloud itu sendiri. Oke, Nino agak sedikit terpuruk kali ini, agak cukup sabar. Tapi Kars, dia nggak peduli dengan pergerakan dari seorang Rek lagi. Dia udah belajar dari game yang pertama, akhirnya dia memilih untuk melakukan laning jauhnya. Dia lebih memilih untuk ngelarang laning jauhnya. Ya dan sejauh ini Kars udah berhasil dan juga menemukan formulanya untuk bisa berhadapan minimal bertahan melawan Pai dengan Uranusnya loh. Itu dia tadi pemotongan lane yang sangat jauh sekali atau bahkan sampai dengan turret yang ketiga mungkin. Ini bakal jadi jawaban buat Kars, apalagi ketika cooldownnya sudah siap. Dia punya Hunter Strike, dia punya movement speed juga, dan Sally Boy sepertinya agak sedikit terdeteksi di sini. Auditi lihat betapa pedihnya Sally Boy dengan Lethal Ignition. Sakit banget ya. Dan bahkan di depan sana, Sally Boy dan Miracle Boy melihat adanya satu buah purple buff yang sangat nikmat. Shadow Kill telah dikeluarkan bersama dengan menyelamatkan dirinya. Tapi sebuah Blazing Duet nampaknya tidak terlalu impactful. Dibalaskan kembali keadaannya. Rek memilih satu sosok Hais untuk dipukul. Biar dia nggak bisa lagi melakukan defense terhadap top lane-nya. Karena udah nggak ada Blazing Duet harusnya. Buset, itu Turtle tadi langsung dirubah ataupun ditukar saja dengan satu purple buff. Hanya saja sekarang pertempuran yang kembali terjadi. Ada Pedro yang langsung masuk di bagian belakang. Tapi efek dari Pai hilanglah sudah. Ada shutdown yang tercipta. Tadi terkena stun loh. Tadi terkena stun itu Sally Boy, dia nggak bisa tarik mundur ke arah belakang. Dan akhirnya dia ter-shutdown. Berhasil mendapatkan poin kill yang sungguh mahal. Tapi Pai benar-benar kesulitan untuk bertahan hidup di arah top lane. Dua pemain yang sangat mahal untuk Alter Ego ternyata dimakan, ditelan bulat-bulat di arah top lane. Yap, cuman tadi bener-bener di sana ya bisa masuk. Ada efek tadi Pedro, dia terdiam di area Itu. tersebut. Gak bisa ngapa-ngapain. Aku mau ngapain juga gak bakal bisa lagi. Dan menerima impact shutdown. Ini adalah konsekuensi yang harus mereka terima. Oke, tapi Pai berhasil melakukan zoning out terhadap Audi TZ. Langsung ada satu buah Federal Strike yang nampaknya gagal mendapatkan satu buah point kill. Karena Audi masih bertahan hidup. Wah, sedangkan di sisi sebaliknya Udil menyelamatkan dirinya. Vincent Decimate-nya gak berasa. Vincent, where are you going? Dan akhirnya kali ini Vincent harus menjadi korban. Tapi Nino, flicker yang sangat baik membuat Hess Amor kali ini tidak bisa mendapatkan dia kah? Oh, enggak. Setidaknya mereka menukar Nino dengan satu sosok Vincent. Dua bahkan Udil pun tumbang di sini posisinya dan ini benar-benar sangat merugi karena lihat di bawah Karsnya membaying time selama mungkin Quad Shadow pun tidak connect sehingga hal tersebut membuat pertukaran 1 untuk 2 dan di bawah dapat objektif. Jadi ini pertukarannya bahkan 1 untuk 3. Di bawah apa di atas? Lihat, di atas juga akan menjadi sebuah Hais. objektif. Hais memanfaatkan hal yang bisa dimanfaatkan, tapi Kars di depan sana akan menjadi korban selanjutnya. Keganasan dari Sally Boy dan Miracle Boy. Langsung dicukur botak dan para pasukan dari Alter Ego. Mereka harus benar-benar memanajemen laning mereka dengan baik. Karena lihat, semahal itu makanya gue bilang sama Profesor KB, apa Wah. di atas juga. Dan ternyata didapatkan ketika Udil dan juga kehadiran dari Nino muncul kembali. Tapi Pai, lihat dia benar-benar mengganggu ke lini depan. Tapi lihat Audi TZ dengan Astral Recall-nya menembus semua terrain yang ada di Land of Dawn. Ini Itu- pinter banget sih. Bang. Itu sulap, bukan sembarang sulap. Pinter banget Pak, dia tahu dirinya dikejar. Dia harus tahu juga di mana posisi yang ngejar. Astral Recall, semuanya dikeluarkan dan terlihat posisinya. Dia pun selamat. Oke, sekarang Pinter banget sih. Sekarang winning condition adalah gimana caranya Kars masih dorong lagi. Kars bisa menyelesaikan game ini di bawah 15 menit. Gimana cara dapetin Iya. turret dulu. Agar Ninonya tidak sampai ke power spike ke Itu late dia. game-nya. Karena mereka harusnya udah sadar semakin lama, semakin late game Nino akan semakin sakit. Walaupun Rek semakin bisa dimakan, semakin late game. Kalau Rek itu juga tidak terlalu power banget nantinya kalau ketemu sama macam kayak Swallow, Hais. Tapi kan sama-sama nggak punya power. Federal Strike. Pada step for nothing, Sally Boy dan Miracle Boy, almost ter-take down, dibalikan kembali kanan, yang Pai juga segera maun. Tapi lihat Vincent hilang, dikeprek! Kehilangan Vincent akan menjadi sosok yang cukup berharga untuk Rebellion Zen dan di arah top lane.
Sally Boy mau tidak uam, dia harus melakukan clear minion terlebih dahulu. Plus dengan kehilangan Vincent, ada momentum yang benar-benar bisa diambil oleh Alter Ego Esports. Sekarang mereka bisa ngebalikin keadaan. Mau dari tengah, mau dari atas, mau Bottom dari lane. bawah. Waktunya mereka untuk mendorong, tapi Nino langsung dikejar. Ditumpuk sudah, tapi Pai masih berjuang sendiri. Ada Pedras langsung dikeluarkan dan juga Rek siap untuk mengeprek. Power of Wildness Pai. selesai. Dibalikan keadaannya, FPL Arena mana tepuk tangannya semua. Lihat luar biasa permainan Rebellion dan juga Alter Ego. Mereka saling membalas. Oke. Dipegang Rebellion ternyata langsung dibalikin sama Alter Ego. Pai benar-benar maksimalin bagaimana Bravesmith yang ia miliki walaupun Nino harus tumbang. Udil dengan cekatan dia langsung membuka Feather Airstrike-nya. Seolah membawa nostalgia Feather Airstrike untuk cover Sir Pai. Dan di sana ada Rek yang datang juga. Apalagi ditambah dengan Hais yang kali ini membawakan satu Quantum Charge. Dan tenacity dari tadi Haze Armor tidak tersentuh sama sekali. Sehingga membuat movement speed tambahan udah punya Art of Thievery. Dan dia ditambah tahu- lagi Quantum Charge per 8 detik. Dan dia tahu dia bisa makan Serpai. Dia tahu dia bisa makan Pai. Jadi dia tidak terlalu takut kalau misalnya harus menghadapi Pai. Yang dia harus perhatikan adalah ketika dia menghadapi Udil. Dan Udil akan menjadi makanan untuk seorang Hais Sally Boy. Amor. Di sisi belakang sana Audi CS nampaknya terperangkap. Kars mencoba mendapatkan Dino. Dino masih bertahan. Tapi Retribution diamankan oleh seorang Vincent. Kehilangan Udil. Ditukar dengan Audi TC plus Lord. Menurut aku masih cuan dari Rebellion. Wah, Rebellion cuan basi. Mereka sekarang udah punya Lord lagi sekarang. Untuk di area dari objektif itu hanya ada di tengah. Ini yang dipertahankan oleh Alter Ego mati-matian dari tadi, Prof. Kalau tidak Udil yang ditumbangkan, mungkin ya kita ambil contoh Rek yang ditumbangkan. Masih bisa setidaknya ketahan. mungkin masih untung. Karena ketahan, Oke. masih ada high ground defense. Tapi untuk sekarang mid lane-nya sangat terancam sekali karena Nino single target. Jadi agak sulit Buset. untuk mempertahankan minion di mid lane. Oke, Kars punya tujuan yang berbeda, Oh, tapi Kars mission fail. One shot white kill, oh my god. Kars hampir saja bisa mendapatkan seorang Sally Boy dan juga Nino. Tapi nampaknya di sana Dewi Fortuna belum berada di tangan dari seorang Kars. Tapi perjuangan yang dia lakukan ternyata membuat waktu yang cukup mahal. Wardnya jadi bebas. Dan ini mid lane-nya bisa dimakan sama Rebellion. Tapi di posisi seperti ini kayak buying time buat Nino nggak sih? Nino makin bisa menuju ke arah late game dan power spike-nya Udil versus Swallow. 1v1 mid lane yang sangat classy di sini terjadi. 1v1 Feather Ice Strike. What happened, tapi di tempatnya berbeda. Audi berhasil diamankan. Oke, ketika Sally Boy dan Merkeboy dijemput oleh seorang Nino di depan sana. Tapi Pai masih mau lebih. Pai menuju ke arah High Samor. Walaupun damage-nya memang sakit sakit, banget, tapi coba, dia Pak. tidak peduli. Karena ada Rek is coming. Mencoba untuk menutup pergerakan dari seorang Vincent. Tapi sayangnya mid lane turretnya belum pecah. Itu problem utamanya sekarang. Oke, Feather Ice Strike dikeluarkan kembali. Kars akankah dia nekat untuk maju ke bagian depan? Benar saja dia berhasil untuk memberikan damage, tapi Nino berhasil masuk ke flank dan juga mencoba mengejar ke bagian depan. Hampir saja Hampir. bisa mendapatkan satu player dari Rebellion. Dan ini dia power spike yang tadi kita perbincangkan. 15 menit adalah power spike dari Alter Ego. Mereka perlahan ingin mendapatkan momentum tersebut. Agar nantinya Nino bisa melakukan takedown dengan one shot. Master of Camouflage-nya dia entah menuju ke arah Vincent atau bahkan Kars sekalipun. Karena Kars dari tadi mengganggu ke arah Udil. Sehingga Udil tidak bisa maksimalin pada airstrike-nya dia. Waktu perlahan menit demi menit benar-benar menuju ke arah Alter Ego Esports. Mampukah mereka membawakan late game metode lagi sehingga comeback pun bisa terjadi di game yang ketiga? Iya, benar-benar. Ini Dewi Fortuna udah mulai mengarah ke arah Alter Ego karena mereka walaupun posisinya udah coba dikejar, tapi kan makin late game makin kuat Alter Ego Esports. Itu yang cukup berbahaya yang harus diperhatikan. Winning condition kali ini Rebellion masih di mana fasenya dia tidak boleh memberikan waktu yang mahal untuk seorang Alter Ego. Ingat, time is money kali ini. Mereka mau menang, mereka harus selesaikan waktunya. Semakin lama buying time dari Alter Ego yang berhasil kali ini, mungkin real time win probability ada di tangan Alter Ego Profesor. Blade of Despair di tangan Sally Boy, Blade of Despair di tangan Nino. Wow. Jadi udah ada 2 Blade of Despair yang benar-benar bakal berbahaya sekali. Dan lihat, ada satu buah pergerakan yang cukup beresiko karena show di lane. Kayaknya Kars sadar hal tersebut sangat berbahaya sekali untuk melawan clear di arah bawah. Yap, dan ada perubahan sepertinya job desk yang dimiliki oleh Rex sekarang. Rex bisa aja menjadi sang finisher gitu loh, tapi pada Oh. berbeda Pai-nya berhasil untuk dihancurkan. Pai? Oke, tapi nampaknya lihat masih ada sempat ya recall Kars ya. Dia di arah top lane bebas banget dan kali ini nggak bakal bisa dimakan lagi sih sama Alter Ego. Alter Ego benar-benar ngiklasin lotnya nih Pak Bulu. Wow, apa yang terjadi? Kita miss tadi. Terhadap di mana? Untuk Pai-nya berhasil dilenyapkan. Prof,
Masuk menit segini, Leslie udah akan jadi. Ini adalah ranah permainan ataupun playgroundnya Leslie. Tapi balik lagi, Leslie single target Pak Pulung. Yap. Sehingga dengan banyaknya Lord yang hadir, ini mungkin akan menjadi malapetaka dan Sally Boy. Oke. Oh my god, ter-outplay! Oke. Outplay! No Sally Boy, no party kali ini. Dan mampukah Udil menyelesaikan tugas dari seorang Sally Boy dan Michael Boy? Lihat, mereka mencoba untuk menyelesaikan claim ini yang sangat cepat di arah mid lane. Karena di arah top lane mereka benar-benar harus dengan sigap. Udil harus menyelesaikan seluruh tugas di arah top lane. Walaupun turret harus pecah, setidaknya at least mereka punya serba Federal Strike. Yap, ini indah banget sih momen barusan diciptakan oleh Suryo. Tapi coba lihat ultinya. Ada di bagian luar, siap mengantarkan damage. Terlihat di arah tersebut Asar Recall yang tegak karena siapapun sebentar untuk mainnya masih berputar-putar saja Oji. Oke, tapi Swallow harus hilang, salah Mikot. Gas di depan sana pun harus hilang, tapi planting duet gagal. Shutdown terjadi. Dua pemain dari Rebellion mereka dihilangkan begitu saja. Para pasukan dari Alter Ego mereka membalikan kembali keadaan yang mereka miliki dengan adanya 3-5. Apakah mereka akan merobos ke arah mid lane kali ini? Oke, ini menjadi Ini sebuah dia. momentum yang Sebuah plot twist yang mungkin tidak terduga ketika Heist jump in ke tengah-tengah team fight. Walaupun dia punya Blazing Duet tapi dia tidak punya survive ability. itu mungkin akan menjadi sebuah pertanyaan yang sangat-sangat besar abad ini, Prof. Ngapain masuk? Quantum Charge, bukan Brave Smith. Jadi berbeda dengan kondisi ketika dia menggunakan Brave Smith. Dan lihat sekarang kondisinya 7 detik tanpa adanya seorang Heist Amor. Vincent kesulitan untuk bertahan hidup dan pressure malah menuju ke arah Alter Ego Esports. Alter Ego ini yang sudah saya sempat bicarakan. Kalau semakin menuju ke arah mid to the late game, semakin Dewi Fortuna berada di pundak dari Alter Ego. Semakin late game semakin sakit, semakin mengerikan dan mungkin ini agak cukup berat untuk Swallow bisa memakan ke arah seorang Nino. Plus berbedanya adalah sekarang Alter Ego, mungkin kalau mereka nantinya bisa menguasai rumputan, ini akan menjadi satu hal yang sangat menguntungkan untuk Leslie. Leslie main dalam rumput, hit and run enak banget Pak. Dia tembak bersembunyi di dalam rumput, sembunyi lagi keluar, tahu-tahu masuk camouflage dengan beberapa pasif yang dia miliki dengan kombonya. Wah ini bakal kacau banget. Ini tugas dari 4 orang Alter Ego. Win condition adalah mereka gimana caranya bikin sibuk team fight. Dan bahkan Pai tidak boleh terpick off. Bakal coba diganggu oleh seorang Nino. Winston terancam telah dikeluarkan. Kars akan menjadi pilihan utama tapi ternyata Kars Oh, Sally kali Boy. ini berhasil. Nino. Flicker ke arah depan. What are you doing Nino? Ini bencana. Tersisa Udil. Tersisa RKT. 3 hilang. Dan bahkan Udil akan menjadi korban selanjutnya. Sang Pateng Biru menolak kalah di debutnya dan mendapatkan Wipeout ini dia untuk Rebellion Sion. Dan harusnya mereka bisa menutup match ini. menolak kalah, menyeruduk paksa dan ini dia Rebellion Sia. Oke Prof.